Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel PSYCH Introvert yang selalu membahas topik-topik menarik dan penting untuk kalian ketahui. Kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sering dianggap tabu oleh banyak orang, tapi sangat penting untuk dipahami, yaitu tentang pornografi, apa dampaknya pada tubuh. Eits, sebelum kalian menjudge, topik ini perlu banget dibahas supaya kita semua paham bagaimana dampaknya pada kesehatan fisik dan mental kita. Yuk, kita bahas bersama. Mengakses film atau konten yang berbau pornografi bukanlah hal yang sulit dilakukan di dunia maya. Hal tersebut yang menyebabkan banyak orang kecanduan akan film pornografi karena mudahnya akses tersebut. Dilansir dari laman Kemendikbud, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, mengatakan bahwa pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kecanduan terhadap pornografi merupakan sebuah kondisi di mana seseorang tidak bisa menahan sesuatu dengan hal berbau pornografi. Akibatnya, seseorang yang terlanjur kecanduan menonton film porno banyak mendapatkan dampak negatif. Efek kecanduan pornografi bagi kesehatan mental tidaklah main-main. Hal ini juga dapat memengaruhi produktivitas, hubungan dengan orang lain, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Orang yang kecanduan pornografi akan terus merasa ingin menonton konten porno di berbagai waktu dan situasi. Bahkan mereka mungkin mulai terang-terangan menontonnya di tempat umum seperti di tempat kerja atau di angkutan umum. Kondisi ini juga dapat membuat mereka kehilangan minat pada hal lainnya. Saat ini siapa saja dapat mengakses internet dengan sangat mudah, termasuk anak-anak. Kabar baiknya, dengan memiliki akses internet, anak-anak dapat belajar banyak mengenai hal-hal baru di sekitarnya. Namun, orang tua juga perlu waspada terhadap berbagai tontonan atau aktivitas anak pada gadget mereka. Tidak dipungkiri akses yang begitu mudah membuat anak juga bisa menemukan konten dewasa atau yang berbau pornografi. Jika orang tua tidak melakukan pencegahan, maka konten pornografi dapat menyebabkan banyak dampak negatif pada anak, salah satunya adalah kecanduan pornografi. Karena pornografi sangat mudah diakses, mudah bagi seseorang untuk menjadi ketergantungan, bahkan kecanduan. Efek kecanduan pornografi bagi kesehatan mental perlu diwaspadai. Salah satu efek yang dapat terjadi, ketika seseorang memiliki dorongan yang kuat untuk selalu menonton konten pornografi, adalah gangguan kecemasan. Selain itu, gangguan hiperseksual ini juga dapat menyebabkan gangguan mood dan bahkan risiko penyalahgunaan zat. Penelitian pada 2017 di jurnal Neuropsychopharmal Malalo juga menunjukkan bahwa penggunaan pornografi dapat menyebabkan perubahan pada otak. Para peneliti meninjau sifat adiktif pornografi. Subjek yang mengonsumsi materi erotis dalam jumlah tinggi ditemukan mengalami peningkatan reaksi otak ketika disajikan dengan isyarat pornografi. Seperti kecanduan lainnya, menonton film porno memengaruhi jalur penghargaan otak. Mempengaruhi neurotransmitter yang disebut dopamin yang berperan dalam kesenangan dan hasrat. Reaksi ini juga telah diamati ketika orang-orang dengan kecanduan zat atau perjudian disajikan dengan petunjuk adiktif. Kecanduan pornografi bisa menjadi salah satu ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa risiko yang dapat terjadi ketika anak atau orang dewasa mengalami kondisi ini. 1. Dapat merusak otak. Kecanduan pornografi dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada otak. Saat melihat berbagai konten yang mengandung pornografi, maka otak akan penuh oleh hormon dopamin. Saat jumlah dopamin terlalu tinggi pada otak, maka seseorang akan kesulitan untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Selain itu, pecandu juga sulit untuk mengambil keputusan, memiliki percaya diri yang rendah, hingga daya kreativitas yang menurun. Bahkan, terlalu sering menyaksikan konten pornografi meningkatkan risiko penyusutan jaringan otak yang memicu kerusakan permanen pada otak. Dampak kecanduan pornografi adalah kerusakan pada otak. Menurut pakar neuroscience, kecanduan dapat berpengaruh pada kerusakan otak, dan jika dibiarkan mengakibatkan penyusutan pada otak. Hormon dopamin akan memenuhi otak ketika seseorang terus-menerus mengkonsumsi konten pornografi. Yang mana nantinya seseorang tak mampu lagi membedakan hal yang baik dan buruk, sulit mengambil keputusan, dan daya imajinasi menurun.
2. Memengaruhi keintiman dengan pasangan. Meski siapapun dapat menjadi pecandu pornografi, perilaku ini lebih sering terjadi pada pria. Hal ini dapat menjadi masalah bagi pasangannya. Pria yang sering menonton konten pornografi cenderung menarik diri secara emosional dari pasangannya. Pria-pria ini cenderung mengembangkan sifat-sifat tertutup dan suka menyimpan rahasia dari pasangan. Mereka juga mungkin jatuh ke dalam keadaan depresi setelah mereka menonton pornografi secara berlebihan. Jenis pornografi yang dilihat juga dapat berkontribusi pada berkurangnya keintiman di antara pasangan. Karena pria memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi bentuk-bentuk pornografi yang kurang mesra. 3. Gangguan emosi pada. Konten pornografi juga dapat menyebabkan gangguan emosi pada anak dan remaja. Anak-anak dan remaja yang mengalami kecanduan pornografi akan memiliki keinginan untuk terus-menerus menyaksikan atau menikmati berbagai hal yang berbau pornografi. Mulai dari video, gambar, cerita, percakapan, hingga gerak tubuh. Jika keinginan ini tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka pecandu berisiko mengalami emosi yang tidak stabil. Misalnya seperti marah, tersinggung, hingga perubahan suasana hati. Pecandu pornografi juga kerap mengalami gangguan cemas akibat perbuatannya saat banyak orang mengetahui kebiasaannya, termasuk orang tua. Dampak lainnya dari kecanduan pornografi adalah gangguan psikis. Dampak psikis yang terjadi menyebabkan seseorang mengalami gangguan emosi. Seseorang yang mengalami gangguan emosi akan lebih mudah untuk depresi. Ketika depresi, mereka akan menenangkan diri dengan menonton kembali pornografi. Pecandu juga lebih rentan untuk meluapkan emosinya. Misalnya seperti tersinggung, marah, sampai gampang merubah suasana hati. 4. Hancurnya masa depan. Sulit menghentikan seseorang yang sudah kecanduan dengan pornografi. Mereka akan mengabaikan kegiatan yang bermanfaat dan kebiasaan hidup teratur. Akibatnya rentan terjadinya seks bebas, yang nantinya sangat buruk untuk masa depan mereka. Ditambah lagi mereka lebih rentan untuk melakukan aksi nekat, seperti melakukan pelecehan hingga pemerkosaan. Seseorang yang kecanduan pornografi akan sulit menghentikan perilaku kecanduan sehingga mengabaikan hal lain yang bermanfaat. Selain itu, ia akan kehilangan kebiasaan untuk hidup teratur dan tertib. Apalagi, bahaya yang lebih mengancam jika kecanduan pornografi ialah risiko terjerat seks bebas. Tentu, seks bebas memiliki dampak yang sangat buruk, bahkan bisa merusak masa depan. Belum lagi jika hasrat seksual semakin tinggi, maka pengidap pornografi bisa melakukan hal-hal nekat seperti pelecehan seksual hingga pemerkosaan. 5. Memengaruhi kepuasan seksual. Bukannya terpuaskan, efek kecanduan pornografi justru membuat pengidapnya sulit puas dalam hal seks. Ketika seseorang terus-menerus melihat tubuh dan hubungan intim orang lain, mereka tidak jarang membuat perbandingan. Mereka mungkin mulai menganggap penampilan fisik dan kemampuan seksual mereka lebih lemah, berbeda dengan pekerja seks profesional. Di lain waktu, ketidakpuasan ini mungkin ditujukan pada pasangan mereka, yang mungkin mengukur diri mereka sendiri terhadap aktor yang ditonton pasangan mereka. Orang dengan kecanduan pornografi juga dapat memberi tekanan yang tidak sehat pada kinerja mereka selama hubungan seksual, yang secara signifikan mempengaruhi pengalaman seksual mereka. Sementara, mereka terus-menerus melihat orang-orang melakukan hubungan intim, orang ini mungkin merasa bahwa kehidupan seks mereka mungkin terasa kurang memuaskan. Suatu riset menunjukkan bahwa pecandu video porno memerlukan stimulasi atau rangsangan yang lebih besar untuk mencapai orgasme ketika sedang melakukan hubungan seksual. Hal ini bisa saja membuat ia sulit mencapai orgasme jika tidak menonton video porno saat berhubungan intim atau masturbasi. 6. Menghambat produktivitas. Terpaku pada layar yang menampilkan materi pornografi bisa sangat menghalangi aktivitas harian. Ini dapat menghambat produktivitas di tempat kerja, di rumah, dan di lingkungan sosial. Seseorang yang sudah kecanduan video porno akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menontonnya. Dampaknya, produktivitas orang tersebut dalam bekerja menjadi terganggu. Pekerjaan yang seharusnya diselesaikan pun terbengkalai. Kebiasaan menonton video porno juga berpotensi menyebabkan seseorang mengabaikan tanggung jawab, kurang tidur, serta menjauhi atau dijauhi oleh pasangannya. Kebutuhan yang luar biasa untuk melihat orang lain, melakukan hubungan intim bisa menjadi lebih penting daripada meeting yang dijadwalkan dengan klien, menghadiri janji temu dengan dokter, atau bahkan meluangkan waktu yang sangat dibutuhkan untuk bersantai dan menikmati hari.
Meski demikian, dampak menonton video porno ini tidak bisa disamaratakan karena masih banyak penggemar video porno yang bisa hidup dan beraktivitas dengan normal. 7. Aktivitas seks terganggu. Resiko seseorang ketika terus-menerus mengkonsumsi konten pornografi akan mengganggu aktivitas seks mereka. Dampaknya mereka tak pernah merasa puas ketika berhubungan seksual secara langsung dengan pasangan. Hal ini disebabkan karena selalu membandingkannya dengan adegan yang ada di dalam video. Ditambah lagi orang yang kecanduan pornografi akan mengalami lemah saat berhubungan dengan pasangan secara langsung. Beberapa riset menyebutkan bahwa kecanduan video porno bisa menyebabkan seseorang lebih rentan mengalami gangguan mental, seperti depresi. Selain itu, tontonan video porno yang tidak realistis, misalnya yang berbau fetisisme atau sadomasokisme, bisa saja membuat seseorang tertarik mencoba melakukan hal tersebut. Hal ini berisiko membuat ia melakukan perilaku seks yang menyimpang. 8. Meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual. Salah satu dampak serius dari menonton video porno adalah risiko tinggi untuk melakukan seks bebas. Jika tidak menggunakan kondom, ia bisa saja rentan terkena penyakit menular seksual, seperti HIV, hepatitis B, gonore, dan sifilis. Menonton pornografi telah meningkatkan jumlah anak-anak muda melakukan hubungan seks tanpa pengaman meningkat, penularan penyakit gonore dan penyakit seksual lainnya. Penyakit gonore telah menulari lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Kate Sape, seorang profesor di Griffith University mengatakan sekitar 40.000 warga Australia didiagnosa terjangkit penyakit seksual menular setiap tahunnya. Tapi kemungkinannya, angka tersebut lebih tinggi karena 80% perempuan yang tertular tidak menunjukkan gejala. Menurutnya, peningkatan penyakit seksual yang menular di Australia telah meningkat 140% dalam 10 tahun terakhir atau lebih dari 2 kali lipat. Beberapa dampak yang terjadi jika seseorang kecanduan pornografi menurut Ellie Risman, seorang psikolog spesialis pengasuhan anak adalah 1. Sering berkata kasar, gampang marah dan keji. 2. Mulai impulsif, berbohong, jorok dan mencuri. 3. Sulit berkonsentrasi. 4. Jika berbicara menghindari kontak mata. 5. Main dengan kelompok tertentu saja. 6. Gampang menyalahkan orang lain. 7. Hilang empati. Jadi, teman-teman, pornografi memang memiliki dampak yang sangat besar, baik pada tubuh maupun kehidupan sosial kita. Penting untuk kita semua memahami risiko-risikonya, dan mengambil langkah untuk melindungi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Ingatlah, bahwa kita memiliki kontrol atas hidup kita, dan kita bisa memilih untuk hidup dengan cara yang lebih sehat, dan lebih bahagia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten yang lebih informatif dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.